Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah, begitu juga para pendengar yang mengambil manfaat dari pertemuan dan kuliah ini. Kali ini kita akan mengkaji sumber daya manusia dalam Islam atau yang biasa disebut dengan SDI, sumber daya insani. Ya, karena Islam melihat bahwa manusia bukan hanya sekedar unsur mekanis dalam produksi, tapi juga melihat bahwa manusia ini aset strategis, apalagi Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ardi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Nah, oleh karena itu berbicara tentang sumber daya insani, maka aspek filosofis sumber daya insani ini dalam Islam tadi kita katakan bahwa ketika kita berbicara manajemen modern menempatkan bahwa SDM atau manusia itu adalah aset strategis. Dalam Islam bahkan bukan hanya sekedar unsur mekanis, aset strategis, tapi lebih daripada itu. Karena dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa manusia ini aslinya adalah khalifatullah fil ardi. Ya. Jadi salah satu unsur terpenting dari tujuan penciptaan manusia itu adalah bahwa Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin yang diberikan amanah untuk memanage, mengatur, mengelola alam semesta ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya dari sini hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, berbicara manusia, maka Islam melihat manusia ini sebagai sumber daya insani bervisi besar. Selain dia ibadullah, hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dia juga diciptakan untuk menjadi pemimpin yang mengelola seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini menjadi dasar ketika Allah mengatakan, dan ingatlah ketika aku berkata kepada para malaikat bahwa aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang menggantikan Allah untuk mengelola, memanage dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan gariskan. Nah, oleh karena itu kepemimpinan dan nantinya tanggung jawab ini disebut amanah. Dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW tegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Termasuk ketika kita misalnya bawahan, sejatinya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita pada diri kita sendiri. Nah, oke. Selanjutnya kita kaji peranan strategis SDI, sumber daya insan. Maka SDI dalam manajemen sumber daya insani Islam dianggap berperan strategis dalam menghubungkan visi organisasi dengan pelaksanaan nyata. Tanpa sumber daya insani atau SDM, kalau masih bingung ya, tanpa SDM yang terkelola baik, maka strategi organisasi tidak akan bisa berjalan optimal, bahkan bukan hanya tidak optimal, tidak bisa berjalan sama sekali, gitu ya. Maka oleh karena itu dalam hal ini manajemen SDI atau SDM versi Islam itu menekankan pentingnya bekerja dengan tujuan yang jelas dan pertanggungjawaban. Ya, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala pernah menekankan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan ya Muhammad, beramallah kalian, kerjalah kalian, produksilah kalian, maka nanti Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, Rasulnya dan orang-orang beriman akan menilai kinerja dan produktivitas kalian. Maka sekali lagi dalam SDM
versi SDI tadi, bahwa SDM atau SDI, sumber daya insani yang tidak terkelola dengan baik akan bisa menjadi beban besar organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan tidak bisa berjalan sesuai dengan garis yang telah ditekankan. Nah, oleh karena itu, poin ketiga adalah apa pendekatan manajemen SDM dalam Islam. Maka dalam Islam, pendekatan manajemen SDM harus berdasarkan 4 hal nih: amanah, keadilan, musyawarah, dan ihsan. Manusia diperlakukan adil, diberi hak sesuai kontribusinya, dan diarahkan pada keberkahan. Ya, karena tadi amanah, keadilan, musyawarah, dan ihsan. Artinya orang yang amanah, ya. Kemudian tadi berbicara keadilan, seseorang itu diberikan haknya sesuai dengan kontribusinya. Kemudian musyawarah, segala sesuatu itu diputuskan melalui mekanisme surah, musyawarah, dan ihsan, bahwa ketika kita bekerja bukan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dan kewajiban, tapi juga memberikan yang terbaik. Makanya ketika 4 hal ini bisa diramu, inilah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memberikan atau menyampaikan amanah itu kepada orang yang berhak. Artinya hendaklah amanah itu, tanggung jawab itu, peran itu diberikan kepada orang yang capable, memiliki sifat amanah dan ihsan dalam beramal. Makanya dalam hadis Nabi mengingatkan, wa idza duyiatil amanah fantadhiris saah. Jika amanah itu diberikan kepada bukan orang yang berhak memikul amanah tersebut, maka tunggulah hari kehancurannya. Nah, oleh karena itu, konsep manajemen SDM dalam Islam itu hampir sama dengan konsep manajemen pada umumnya ya. Jadi ada perencanaan SDM. Jadi yang diluruskan itu adalah niat dan tujuan sumber daya manusianya itu. Misalnya ketika sebutlah sebuah organisasi atau perusahaan A yang berbasis manajemen Islam itu ingin rekrut, maka begitu dia rekrut sumber daya insani atau sumber daya manusianya harus dibenahi niat dan tujuan kenapa mereka bergabung di organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ya rekrutmen dan seleksi dengan adil, bukan karena ada unsur kedekatan apalagi riswah. Ya, jadi bisa masuk ke perusahaan karena didorong oleh faktor suap atau kemudian faktor kedekatan dan faktor-faktor lain yang tidak dibenarkan. Yang ketiganya adalah pelatihan dan pengembangan. Ini nanti istilahnya itu tarbiyah wa ta'dib. Jadi dilatih jadi sumber daya yang mumpuni, namanya tarbiyah. Ada proses di mana dia mengalami perubahan dari yang tadinya A menjadi B. Di tarbiyah namanya, dididik. Dan di ta'dib, dikembangkan ke skill dan kinerjanya menjadi orang-orang yang memang betul-betul amanah, ihsan dalam beramal. Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, dan adil dalam bersikap. Nah, jadi inilah yang kalau kita lihat hal yang ditekankan oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal, dia beramal dengan itqon. Maksudnya itqon di sini adalah profesional dan seluruh tanggung jawabnya itu dilaksanakan dengan sempurna. Nah, selanjutnya adalah poin apa sih tantangan manajemen sumber daya manusia Islam atau SDM Islam, atau kalau tadi kita sebut SDI. Tantangan dalam manajemen SDI atau SDM menurut Islam antara lain adalah menjaga keadilan di tengah keberagaman. Ya, ini adalah tantangan tersendiri karena jangan sampai
menimbulkan ketidakadilan hanya karena ada unsur rasisme ya, ada unsur perbedaan agama misalnya, sehingga kita membenarkan yang salah hanya karena ada kesamaan agama begitu. Kemudian menghadapi tantangan selanjutnya adalah menghadapi perubahan zaman dan teknologi. Ya ini juga sama ya. Semua artinya dalam manajemen sumber daya berbasis nilai apapun, salah satu tantangannya adalah perubahan zaman dan teknologi. Ya. Kemudian menjaga dan mengelola motivasi karyawan agar seimbang dunia dan akhirat ya. Nah, ini tantangannya. Makanya konsep dalam Islam itu, satu, kalau terkait dengan kinerja, bahwa tujuan kerja kita itu untuk mendapatkan keberkahan yang disebut dengan falah. Jadi ketika kita kerja bukan hanya mendapatkan reward duniawi, tapi juga mendapatkan keberkahan yang kita sebut falah, berkah di akhirat. Ya, maka banyak ayat itu kalau dikaitkan dengan muamalah, ujung-ujungnya itu la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian itu beruntung ya ketika dikaitkan dengan sedekah dan yang sejenisnya. Ya. Lalu sebenarnya bagaimana teori atau pandangan dalam Islam ketika menghadapi kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia? Nah, kalau dalam manajemen SDM modern kita akan mendapati keterangan bahwa kelebihan SDM pasti menimbulkan pemborosan. Ya, maka dilakukanlah upaya cepat yang disebut dengan efisiensi. Sementara kalau kekurangan bisa menimbulkan beban kerja berlebih. Nah, di sini juga sama. Ketika dikaitkan dengan bagaimana Islam memandang kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia, maka kita katakan Islam itu mengajarkan tawasud atau keseimbangan. Ya, dan di sini implementasinya adalah setiap orang diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, disitulah kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Nabi itu menekankan khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya, bagaimana kita bisa menghasilkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Di duniawi ini keberadaan kita itu betul-betul bermanfaat untuk perusahaan dalam hal ini, ya. Dan untuk aspek ukhrawinya bahwa ketika kita kerja sesuai dengan amanah yang diberikan, kita mendapatkan keberkahan ukhrawi, dan ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga karena mendapatkan harta halal. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini aja beberapa poin terkait dengan sumber daya manusia dalam Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.